Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Putri Ulfa Kamalia, SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Dasar Kependidikan, serta teman-teman yang berbahagia. Kami dari kelompok 3, kelas 2022A, Prodi S1 Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan video pembelajaran terkait materi inovasi pendidikan. Sebelumnya, perkenalkan, saya Yurika Vindaksari dengan NIM akhiran 075, serta rekan-rekan saya, yaitu Widiawati Purwaningrum dengan NIM akhiran 030, Deva Pradana dengan NIM akhiran 048, Sandi Dimas Utomo dengan NIM akhiran 074, Aisyah Jian Fernanda dengan NIM akhiran 003, Siti Amelia Rahma dengan NIM akhiran 010, Muhammad Ihwan dengan NIM akhiran 046. Terbelakang. Seiring dengan perkembangan zaman, aspek-aspek kehidupan mengalami berbagai macam perubahan, tak terkecuali aspek pendidikan. Perubahan pada aspek pendidikan membawa berbagai dampak positif dan negatif. Dalam hal ini, inovasi sangat diperlukan agar pendidikan dapat meningkat dengan baik guna mencapai tujuan yang diharapkan. Inovasi pendidikan adalah perubahan yang baru dan kualitatif, berbeda dari keadaan yang ada sebelumnya, dengan sengaja diusahakan meningkat guna mencapai sebuah tujuan dalam pendidikan. Dalam inovasi ini, tidak sekedar merubah suatu keadaan menuju keadaan lain, tapi juga menambah sesuatu yang baru, peningkatan kualitas yang lebih baik dan berbeda dari sebelumnya, dan peningkatan berbagai faktor dan kemampuan secara maksimal agar tujuan tertentu dalam aspek pendidikan tercapai. Pengertian inovasi pendidikan. Pada dasarnya, inovasi pendidikan merupakan upaya dalam memperbaiki aspek-aspek pendidikan dalam praktiknya. Untuk lebih jelasnya, inovasi pendidikan adalah suatu perubahan yang baru dan kualitatif, berbeda dari hal yang ada sebelumnya, serta sengaja diusahakan untuk meningkatkan kemampuan guna mencapai tujuan tertentu dalam pendidikan. Nah, dalam konteks ini dapat dipahami bahwa inovasi pendidikan adalah suatu perubahan yang baru dan kualitatif, berbeda dari keadaan yang ada sebelumnya, dengan sengaja diusahakan untuk meningkatkan kemampuan guna mencapai tujuan tertentu secara maksimal dalam pendidikan. Inovasi pendidikan merupakan inovasi serta pembaharuan dalam bidang pendidikan atau inovasi yang dilakukan untuk memecahkan masalah-masalah pendidikan. Inovasi pendidikan merupakan suatu ide, barang, metode yang dirasakan atau diamati sebagai hal yang baru bagi seseorang ataupun kelompok orang dalam masyarakat, baik berupa hasil invensi yang baru atau discovery mengubah yang lama, yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan ataupun memecahkan masalah-masalah dalam pendidikan. Nah, menurut beberapa pendapat pakar di atas mengenai inovasi pendidikan, dapat ditarik kesimpulan bahwa inovasi pendidikan adalah ide, barang, serta metode yang dirasakan atau diamati sebagai hal yang baru bagi seseorang ataupun sekelompok masyarakat yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu dalam pendidikan ataupun memecahkan masalah-masalah pendidikan. Tujuan inovasi pendidikan adalah meningkatkan efisiensi, relevansi, kualitas, dan efektivitas. Tujuan inovasi di Indonesia juga untuk mengejar ketinggalan-ketinggalan yang dihasilkan oleh kemajuan dari ilmu dan teknologi, sehingga makin lama pendidikan di Indonesia akan makin berjalan sejajar dengan kemajuan-kemajuan tersebut. Di samping itu, juga akan diusahakan peningkatan mutu agar semakin naik lagi dengan adanya sistem atau inovasi yang baru. Arah
tujuan inovasi pendidikan Indonesia tahap demi tahap, yaitu yang pertama tadi mengejar ketinggalan yang dihasilkan oleh kemajuan ilmu dan teknologi. Yang kedua, mengusahakan terselenggaranya pendidikan sekolah maupun luar sekolah bagi setiap warga negara. Misalnya, meningkatkan daya tampung usia sekolah, SD, SLTP, SLTA, dan perguruan tinggi. Dan ada juga tujuan inovasi pendidikan di Indonesia, seperti lebih meratanya pelayanan pendidikan, lebih serasinya kegiatan belajar, lebih efisien dan ekonomisnya pendidikan, lebih efektif dan efisiennya sistem penyajian, lebih lancar dan sempurna sistem informasi kebijakan, lebih dihargainya unsur kebudayaan nasional, lebih kokohnya kesadaran, identitas dan kesadaran nasional, tumbuhnya masyarakat gemar belajar, tersebarnya paket pendidikan yang memikat, mudah dicerna dan mudah diperoleh, dan yang terakhir meluasnya kesempatan kerja. Baik, selanjutnya yaitu ada faktor-faktor dalam inovasi pendidikan. Yang pertama yaitu ada visi terhadap pendidikan. Pendidikan merupakan persoalan asasi bagi manusia. Manusia sebagai makhluk yang dapat dididik dan harus dididik akan tumbuh menjadi manusia dewasa dengan proses pendidikan yang dialaminya. Sejak kelahirannya, manusia telah memiliki potensi dasar yang universal, berupa yang pertama yaitu ada kemampuan untuk membedakan antara baik dan buruk atau moral identity. Yang kedua yaitu kemampuan dan kebebasan. Yang ketiga yaitu kemampuan untuk berhubungan dan kerjasama dengan orang lain. Dan yang keempat yaitu adanya ciri-ciri khas yang mampu membedakan dirinya dengan orang lain. Yang kedua yaitu ada faktor pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk yang cepat merupakan faktor yang sangat menentukan dan berpengaruh besar terhadap penyelenggaraan pendidikan, sehingga menuntut adanya pembaruan di bidang pendidikan. Akibat dari perkembangan penduduk yang sangat cepat, sulit dibayangkan, misalnya bagaimana penyediaan gedung-gedung sekolah. Begitu pula hal-hal yang terkait dengan itu, seperti tenaga kerja, buku-buku, dan fasilitas-fasilitas lain, dan yang lainnya turut menjadi prihatin. Yang ketiga ada perkembangan ilmu pengetahuan. Perkembangan ilmu pengetahuan yang cepat tidak harus diikuti dengan penambahan kurikulum sekolah di luar kemampuan. Meskipun kondisi anak didik perlu diperhatikan, anak didik pun tidak mungkin mampu mengikuti dan menguasai segenap penemuan baru dalam dunia ilmu pengetahuan. Yang keempat, tuntutan adanya proses pendidikan yang relevan. Sebagaimana telah dikemukakan bahwa salah satu tuntutan diadakannya inovasi di dalam pendidikan adalah adanya relevansi antara dunia pendidikan dengan kebutuhan masyarakat atau dunia kerja. Berkenaan dengan hal tersebut, pendidikan dapat diperoleh dari sekolah maupun luar sekolah. Cukup banyak pendidikan yang sangat berarti justru tidak dapat diperoleh di sekolah, terutama yang bersifat pengembangan profesional dan keterampilan, seperti pengembangan karir, profesi tertentu, dan sebagainya. Masalah dalam inovasi pendidikan yang pertama adalah perkembangan iptek. Perkembangan teknologi, khususnya internet, dalam aspek pendidikan membawa berbagai dampak. Adapun dampak negatifnya antara lain pelajar yang bisa mengakses situs yang tak layak, kecanduan game online, dan kecanduan sosial media seperti Twitter, Instagram, dan sosial media lainnya. Yang kedua, pertambahan penduduk. Apabila suatu negara terjadi pertambahan penduduk yang tinggi atau bahkan terjadinya ledakan penduduk, maka dapat menimbulkan masalah-masalah tak terkecuali masalah di bidang pendidikan. Jika penduduk tidak terpenuhi fasilitas pendidikannya, maka dapat menimbulkan dampak penurunan kualitas sumber daya manusia, anak di bawah umur yang bekerja tak layak, dan tindakan kriminal yang dilakukan oleh anak-anak di bawah umur. Yang ketiga, mahalnya biaya pendidikan. Seiring berjalannya waktu dan seiring perkembangan zaman, biaya hidup semakin meningkat, termasuk biaya pendidikan. Hal ini menyebabkan adanya kesenjangan pendidikan dan rata-rata penduduk Indonesia menempuh pendidikan hanya sampai bangku sekolah menengah atas saja.
Yang pertama, pendidikan berbasis kompetensi. Konsep inovasi ini menggunakan pengukuran dalam kompetensi para peserta didiknya, di mana tolak ukur yang baik apabila peserta didik dapat menguasai materi atau pembelajaran, bukan terletak kepada jumlah waktu atau jam yang dihabiskan oleh peserta didik di sekolah maupun di kampus. Yang kedua, pembelajaran terbalik atau flipped classroom. Inovasi ini terbilang kebalikannya metode pembelajaran sebelumnya, di mana saat di sekolah peserta didik akan belajar dan akan diberikan tugas untuk dikerjakan di rumah. Namun dalam pembelajaran terbalik ini adalah siswa belajar secara mandiri di rumah. Jadi dapat dikatakan bahwa materi diperkenalkan ketika peserta didik berada di rumah dengan menonton video maupun yang lainnya. Kemudian datang ke sekolah untuk membawa pertanyaan dan mengerjakan pekerjaan rumah mengenai apa yang dipelajari sebelumnya, sehingga peserta didik akan lebih aktif. Yang ketiga, e-learning. Jika dahulu materi pembelajaran hanya dapat diterima melalui buku saja, maka berbeda dengan zaman sekarang, di mana sudah ada inovasi bernama e-learning, di mana para peserta didik dapat mengakses mata pelajaran melalui internet. Yang keempat, digital textbook atau buku teks digital. E-book atau digital textbook merupakan inovasi yang memungkinkan untuk belajar atau membaca buku elektronik, sehingga tidak perlu khawatir akan memenuhi ruangan. Selain itu, buku ini pun akan lebih mudah dibawa kemana-mana. Dengan begitu, peserta didik dapat belajar di mana saja. Peserta didik pun dapat membeli buku digital ini di situs-situs yang memang resmi. Namun, satu hal yang seperti buku-buku dibutuhkan biaya untuk mendapatkannya. Namun, buku yang dijual ini cenderung memiliki harga yang rendah. Yang kelima, pop-up book. Inovasi pendidikan yang diperkenalkan di Indonesia adalah pop-up book, di mana inovasi ini digunakan untuk memberikan pembelajaran melalui media gambar yang timbul. Tentu ini menjadi media yang menyenangkan bagi peserta didik PAUD maupun TK. Proses inovasi pendidikan. Proses inovasi pendidikan merupakan serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh individu atau organisasi yang mulai menyadari akan adanya inovasi hingga menerapkan atau mengimplementasikan inovasi pendidikan. Kata proses mengandung arti bahwa aktivitas itu dilakukan dengan memakan waktu dan setiap saat tentu terjadi perubahan. Dalam proses inovasi pendidikan terdapat 4 tahapan, yaitu yang pertama ialah invention atau penemuan. Invention meliputi penemuan-penemuan tentang sesuatu hal yang baru, biasanya merupakan adaptasi dari yang telah ada. Yang kedua ialah development atau pengembangan. Dalam proses ini seringkali bergandengan dengan riset, dan dalam proses pembaharuan biasanya harus mengalami suatu pengembangan sebelum memasuki dimensi skala besar. Yang ketiga ialah diffusion atau penyebaran. Menurut Roger, yang ditafsirkan oleh Cece Wijaya pada tahun 1992 ialah suatu persebaran ide baru dari sumber invensinya kepada pemakai atau penyerap yang terakhir. Yang keempat, adoption atau penyerapan. Menurut Katz dan Hamilton, yang ditafsirkan oleh Wijaya pada tahun 1992, definisi proses pembaharuan dan difusi dalam butir-butir berikut ini. Penerimaan melebihi waktu biasanya dari beberapa item yang spesifik, ide atau praktek atau kebiasaan oleh individu-individu, grup atau unit-unit yang dapat mengadopsi lainnya. Berkaitan saluran komunikasi yang spesifik terhadap struktur sosial dan terhadap sistem nilai atau kultur tertentu. Berikutnya ialah siklus inovasi pendidikan. Di sini sudah ada gambar siklusnya. Penjelasannya ialah siklus inovasi pendidikan berlangsung seperti kurva difusi, di mana pada tahap awal tumbuh relatif lambat. Ketika kemudian pelanggan merespon produk tersebut sebagai sebuah kebutuhan, maka pertumbuhan produk meningkat secara eksponensial. Pertumbuhan produk akan terus meningkat bila dilakukan incrementory, maka di akhir kurva pergerakannya akan melambat kembali dan bahkan cenderung menurun.
Kesimpulan dari materi inovasi pendidikan ini adalah pendidikan merupakan hal pokok yang akan menopang kemajuan suatu bangsa. Kemajuan suatu bangsa dapat diukur dari kualitas dan sistem pendidikan yang ada. Suatu negara dianggap jauh dan tertinggal dari negara lain apabila kualitas pendidikannya rendah. Seiring perkembangan zaman, inovasi pendidikan perlu dilakukan untuk menciptakan perubahan baik guna mencapai tujuan yang diharapkan. Pada dasarnya, inovasi pendidikan adalah upaya memperbaiki berbagai aspek pendidikan dalam praktiknya. Inovasi pendidikan memiliki tujuan untuk memberikan perubahan yang baru dalam dunia pendidikan guna meningkatkan mutu, mengejar ketertinggalan zaman, hingga memecahkan masalah pendidikan. Dalam melakukan sebuah inovasi pendidikan perlu adanya proses dan siklus. Guru, siswa, kurikulum, pendidikan, masyarakat, serta fasilitas menjadi faktor penting yang harus diperhatikan dalam inovasi pendidikan. Upaya inovasi pendidikan adalah dengan diadakannya proyek perintis sekolah pembangunan, kurikulum 1975, proyek Pamong, SMP terbuka, dan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP.